Ini yang berhubungan dengan orang-orang pejuang-pejuang juga. Pejuang-pejuang ahlu khidmah di dalam majelis. Ya, mungkin ahlu khidmat yang ada di tim IT-nya, ya, tim IT yang sering meliput Habib Umar atau meliput majelis dan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ini, ataupun orang-orang yang kru majelis JMR, kru majelis Ar-Ridwan, kru majelis yang lain-lainnya lah, majelis-majelis yang ahli sunnah wal jamaah itu, ya, itu kan banyak kerjaannya mendesain, kemudian memasang banner, memasang spanduk, memasang umbul-umbul atau dokumentasi ataupun konsumsi ataupun ini dan itu, banyak hal yang dikerjakan. Ya, kadang-kadang itu memakan waktu yang cukup lama, kadang juga berhari-hari atau pulangnya bermalam-malam. Ketika masih jejaka, semangat-semangat saja, Masya Allah, luar biasa. Tapi begitu sudah ketemu jodohnya, ya, sudah terikat di kamar oleh istrinya, atau terikat dari keluhan-keluhan istri, keluhan mertua, juga keluhan orang tua, ya, karena dengan alasan kamu sekarang sudah punya tanggung jawab, harus mementingkan istri, apalagi sudah punya anak. Nah, maka akhirnya dengan begitu banyak sekali orang-orang yang tadinya aktif di dalam khidmat setelah terikat dengan pernikahan, atau mungkin juga belum nikah pun sudah banyak hal permasalahan dengan pihak keluarga atau dengan pihak kerjaan, sehingga khidmatnya jadi berkurang atau mungkin bahkan sampai nonaktif. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau nasihat saya, memang harus dibangun keseimbangan pemahaman antara kita dengan orang tua, antara kita dengan istri dan keluarga, antara kita dengan orang, kalau kita bekerja sama orang, dengan orang yang punya pekerjaan itu, dibangun keseimbangan, keseimbangan pengetahuan, maksudnya keseimbangan pemahaman pentingnya perjuangan, keseimbangan pemahaman pentingnya membela Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau selama keseimbangan ini tidak kita bangun, tidak kita sampaikan kepada istri kita, dan kita tidak fahamkan kepada ayah ibu kita dan keluarga kita, pasti mereka akan tidak tahu apa yang kita kerjakan. Dan kalau tidak tahu apa yang kita kerjakan, disebutkan al-insanu ya aduun majahil, disebutkan dalam pepatah Arab. Orang itu akan menjadi musuh apa yang dia tidak tahu. Apa yang dia tahu jadi musuh. Artinya, Jojo suamiku punya simpanan lagi itu kok lama 2 hari tidak pulang. Kan pikirannya macam-macam ini. Atau ibu itu pikirnya, Jojo nanti bergaul dengan siapa itu anak itu. Kok hubungan dengan agama kayak nanti teroris gitu. Hubungan dengan agama nanti kayak apa? Walhasil pikiran orang tua macam-macam. Khawatir ini dan khawatir itu karena informasi yang tidak jelas. Karena apa? Karena memang tidak ada pemahaman. Istri juga tidak ada pemahaman. Apa yang kamu kerjakan sih sebenarnya? Gitu. Nah, harus kita pahamkan. Langkah pertama, kita harus mentransfer apa yang kita kerjakan, kita ceritakan kepada istri, kita ceritakan kepada mertua, kita ceritakan kepada orang tua gitu. Tidak, cerita itu tidak sekali saja, berterus-terusan. Jadi kita
ceritakan kita kerjaan gini, kita buat acara begini, yang menyampaikan begini, begini dan sebagainya, ini terus-terusan kita sampaikan. Bahkan rumah kita bisa menjadi majelis itu, dari hasil pengajian kita catat dan kita bisa sampaikan dengan ibu, bapak, istri dan anak. Seperti zaman Rasulullah itu, kalau para sahabat habis duduk dengan Rasulullah ya berjam-jam atau waktu yang lama, pulang ke rumah itu disampaikan kepada anak istrinya. Memang anak istrinya juga sudah siap menerima berita yang memang mereka tunggu-tunggu. Ada berita apa tentang Rasulullah? Ada wahyu apa yang baru datang? Ada sabda apa dari Rasulullah? Nah, itulah majelis ta'lim yang ada di rumah. Sehingga anak-anak sahabat itu jadi ulama-ulama besar gara-gara dari ayahnya. Dari ayahnya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah itu. Begitu. Yang perempuan-perempuan pun juga ngerti akhirnya. Nah, kita harus sampaikan isi majelis, kegiatan majelis, manfaat majelis, fikrah perjuangan, fikrah dakwah, dan pahalanya apa yang didapatkan apabila istri mendukung, orang tua mendukung. Itu yang pertama. Harus terus-menerus menyamaratakan tentang informasi kegiatan dan perjuangan, keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang didapatkan itu, baik dunia atau akhirat. Yang kedua, sebagai suami atau sebagai anak, begitu kita aktif di dalam perjuangan majelis ini, ya harus dirasakan manfaatnya oleh orang tua dan istri, terutama dalam perubahan akhlak. Jadi kalau tidak ada hasilnya apa-apa yang dirasakan, ya akhirnya nanti juga mereka tidak mendukung ataupun bahkan mungkin bisa menghalang-halangi. Kamu hasilnya apa gitu loh? Hasilnya apa kamu dalam kegiatan kayak gitu gitu. Tapi kalau sudah mereka ngerti apa yang kita kerjakan dan kemudian hasil ilmu juga kita sampaikan, pengetahuan itu sudah juga kita sampaikan, kemudian kita ada hal yang kita rasakan sama istri, tambah sayang, tambah perhatian, tambah sabar, tambah ngerti, tambah rajin ibadah, tambah rajin tahajud, ngajak mereka untuk tahajud, ngajak mereka untuk salat jamaah umumnya, ngajak mereka untuk hal-hal yang, jadi perubahan kepribadian yang bagus. Kalau orang tua kita belum nikah, mereka merasakan bahwa kita ini jadi anak yang soleh, jadi anak yang taat, perhatian, bisa servis orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau kita masih kuliah dan kita masih sekolah, indeks prestasinya bagus, hasilnya bagus. Ya, dulu ketika saya aktif di dalam pengajian, saya alhamdulillah aktif di dalam pengajian itu sejak SMP ya. Sejak SMP kelas 2 itu saya sudah aktif pengajian. Bahkan pengajiannya itu sampai 3 hari 3 malam kadang-kadang. Sebulan sekali itu 3 hari 3 malam saya masih tidak ada di rumah. Izin sama ibu saya. Ayah saya sudah wafat. Kemudian di sekolah pun kadang-kadang, minta maaf, kadang-kadang bolos ya. Karena 3 hari kan otomatis zaman dulu itu liburnya hanya Sabtu saja, Minggu. Minggu. Padahal mulainya hari Jumat. Jadi Jumat Sabtu itu kadang-kadang tidak sekolah. Atau kadang-kadang sekolah. Tapi banyaknya sekolah. Tapi kadang-kadang tidak sekolah. Senin baru masuk. Itu sebulan sekali. Nah, tapi sekolahan di mana saya sekolah saat itu dan juga orang tua tidak ada menghalangi apa-apa. Kenapa? Alhamdulillah atas izin Allah saya tuh juara 1 terus di sekolahan. Jadi ada A, B, C, D, E, F sampai F. A, B, C, D, E, F. Jadi 6 kelas. 6 kelas saya juara umum. Ya, semua kelas nomor 1. Dan jarak antara yang ranking 1 umum dengan ranking 2-nya jauh nilainya. Karena hampir rata-rata di atas 9.
semua pelajaran, baik agama atau umum. Jadi guru-guru yang di tempat saya sekolah itu ya MTS Negeri dulu, MTS Negeri 2 Surakarta. Itu mereka ketika saya tidak masuk, mereka tidak berani untuk negur apa-apa. Oh, ini sudah oleh Jufri, ini sudah lain dari yang lain gitu. Lain dari yang lain. Jadi mereka tidak negur, tidak apa-apa. Dan tapi saya tunjukkan bahwa akhlak baik sama guru, menghormat, menghargai. Bahkan ada teman-teman yang nakal, saya nasihatin, saya duduk, saya ajarin mereka. Jadi gitu. Jadi kita peduli dengan sekolahan gitu. Kalau guru tidak datang, kalau Didu datang dan tidak ada guru penjaga yang ganti, saya maju, saya ngajar. Masih SMP itu. Ngajar matematika. Jadi apa yang belum pelajari, mungkin sudah di rumah saya belajari, sudah ngerti caranya itu. Saya ngajar, saya ngursus anak-anak itu. Atau kalau tidak ngursus anak-anak, PR yang kemarin belum dijalankan, kita kerjakan bareng. Saya ngajar biologi, nanti ngajar matematika, nanti ngajar agama. Pokoknya jadi guru pengganti. Dan guru-guru ngerti itu. Guru-guru ngerti. Kalau ada perlombaan, ada perlombaan pidato, ada perlombaan, saya tidak boleh ikut. Karena kalau ikut mesti nomor 1, terus. Sehingga apa? Kelas saya yang orang-orang yang saya anggap potensi, saya kasih tahu bagaimana cara juara. Cara juara pidato, cara juara nanti lomba apa. Saya kan jadi ketua kelas. Jadi saya mesti menang. Artinya ada juara-juara lah orang-orang. Jadi nanti kalau upacara jadi komandan upacara. Nanti kalau pramuka jadi komandan ketua ini. Nanti kalau ada cerdas cermat waktu sekolahan. Jadi prestasi yang memang kita belajar itu tadi bahwa prestasi guru. Walaupun sebulan sekali 3 hari tidak ada di rumah, walaupun banyak kegiatan yang sebulan kali rutin, ada lagi kegiatan sore sampai malam. Nanti ikut pengajian kiai keliling sana, saya ikut sana. Waktu liburan full saya ikut keliling-keliling dengan kiai, dengan para ustadz. Udah bawa minta uang orang tua, biayanya besar. Tapi orang tua mendukung. Kenapa tadi mendukung? Dan kita dengan orang tua alhamdulillah. Orang tua kita tahu bahwa kita adalah orang yang sangat menghargainya, sangat menghormatinya, sangat menolongnya, membantunya. Jadi sampai kalau di rumah kita ngepel, kita bersih kaca, tiap malam mesti saya kalau ada pijetin orang tua. Jadi gitu, saya pijetin tiap malam. Minta saya datang, saya pijet. Sampai sekarang saya jadi pinter ngijet sekarang. Jadi itu salah satu hal yang pengalaman ya. Satu hal pengalaman, insya Allah dengan kita khidmat dengan orang rumah baik, prestasi kita baik. Kalau kita sudah nikah, ya akhlak kita baik, dirasakan kesabaran kita oleh istri, care kita oleh istri, sayang kita dengan istri dan dengan anak. Kemudian juga kalau memang masalah nafkah juga kita juga senangkan mereka. Saat-saat liburan yang kita tidak ada majelis, kita bawa mereka juga untuk berlibur, berhibur gitu ya. Nah, kadang-kadang juga kita ajak untuk ikut pengajian, kita kenalkan ustadznya, kita kenalkan ke habibnya untuk bisa dapat nasihat, dapat masukan, tanya jawab dan sebagainya. Akhirnya mereka juga mendukung, malah jadi kru majelis juga istri kita jadi. Orang tua kita jadi kru majelis bisa jadi seperti itu. Itu ana rasa seperti itu ya yang mungkin
Selain daripada itu, yang lebih penting lagi dan ini nomor satu adalah memang dalam diri kita sendiri memiliki jiwa perjuangan. Itu yang paling nomor satu. Kalau kita memang ada kepedulian, terhadap perjuangan Rasulullah, terhadap perjuangan agama, dan insya Allah kita nanti akan dapat ridha Allah, kita nanti akan jumpa Rasulullah, kita akan ketemu Rasulullah, dapat bisyarah jumpa Rasulullah walaupun dalam mimpi, ketemu para wali-wali Allah, ketemu juga sahabat-sahabat Rasulullah, ya, sehingga kita memang ada dalam hati kita adalah power untuk mau berjuang, berkhidmat demi agama. Apa yang saya gunakan untuk agama, itu yang nomor satu. Kalau itu lemah pada diri kita, ya semuanya akan bisa jadi alasan. Ya, istri batuk saja jadi alasan. Ya, istri batuk, padahal batuk memang ya banyak makan permen dia, padahal batuknya tidak sakit. Itu bisa alasan. Kenapa kamu tidak hadir pengajian? Kenapa kamu tidak ikut ini gini? Istri saya batuk. Wah, ya, hujan sedikit tidak hadir pengajian. Itu kenapa? Karena memang jiwa perjuangan mulai kendor. Jadi memang paling menentukan adalah diri kita sendiri. Para jamaah yang mulia, tidak ada yang lebih mulia orang yang khidmat kepada agama. Tidak ada yang lebih terhormat di sisi Allah dan Rasulullah melebihi daripada peduli terhadap agama ini. Kalau kita peduli terhadap agama, kita membela Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Antum punya IT, kemampuan IT, monggo dengan IT. Antum dengan tenaga, monggo dengan tenaga. Punya pikiran, monggo dengan pikiran. Antum punya ahli jenengan untuk iklan dan sebagainya. Hal-hal apa saja lah kita semua butuh lahir batin, materi kah, pikiran kah, tenaga kah, kita semua butuh. Agama ini sangat butuh. Ya, dan kita juga sangat butuh kepada itu perjuangan itu sendiri. Ya, itu kalau kita gunakan itulah yang paling besar nanti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah kita banyak kurang, salat kita banyak kurang, puasa kita banyak kurang. Antum ini kalau jadi pengusaha paling sukses akhirat, ya pahalanya besar. Asal kita ikhlas, asal kita istiqamah, memang tujuan Allah dan Rasulullah. Orang yang ngaji berapa pahala? Lebih mulia daripada salat 1000 rakaat, lebih mulia daripada mengantar 1000 jenazah, lebih mulia dari menengok 1000 orang sakit. Satu majelis 1000 orang mati dilayat, 1000 orang sakit ditengok, 1000 salat sunnah, 1000 salat sunnah itu kurang 20 rakaat aja kami tidur. Kadang-kadang duduk kita salat, tak kuat kita. Imamnya panjang sedikit kita keluar, enak. Masya Allah. Ini kita bisa menggunakan potensi ilmu kita, kemudian kita membuat ide sehingga terjadilah pengajian, sekian 10 orang duduk, ya bisa ngaji bareng-bareng, mereka dapat ilmu, dapat manfaat, Masya Allah, terdapat pencerahan, mungkin dapat hidayah, tambah khusyuk salatnya, tambah khusyuk puasanya, tambah benar salatnya dan puasanya dan ibadahnya. Ini orang-orang yang promotor terhadap pahala seluruhnya tanpa dikurangi. Masing-masing yang tadi saya katakan 1000 antum dapat sekian 10.000, bahkan juta. Ya, belum nanti hasilnya setelah orang ngaji pada perubahan, antum dapat andil di dalam perubahan orang itu dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan salat antum sendiri, tidak bisa dibandingkan dengan puasa antum sendiri, tidak bisa dibandingkan dengan ngaji Quran antum sendiri. Jadi antum menggunakan potensi ini untuk membela Allah dan Rasulnya, ya, apalagi dengan dakwah seperti ini, berlipat-lipat ganda. Pahalanya luar biasa spektakuler nanti di akhirat. Ya, jadi nanti banyak orang di akhirat itu tercengang dengan pahalanya. Dia punya jutaan haji, dia punya puluhan bangun masjid, dia punya
ribu-ribu zakat, dia punya ribu-ribu puasa, padahal hidupnya tidak sampai 100 tahun, kok punya ribu-ribu puasa. Dari mana dia punya? Ribu-ribu haji dari mana? Tidak pernah bangun masjid, tapi ada puluhan masjid dia dapat pahala. Dari amal jariah itu ilmu yang manfaat, koordinasi dakwah. Jadi hal-hal yang, jadi ada orang sadar akhirnya dia sholat, kita dapat pahala. Kemudian dia puasa, kita dapat pahalanya dia. Ada kan satu saat dia kaya, dia bangun masjid, kita dapat andil. Oh, dia sadar insaf, akhirnya dia naik haji, kita dapat andil. Masya Allah. Dan itu berlaku sampai di kuburan. Bukan ketika kita hidup, sampai kita di kuburan. Di mana ada orang sadar barokah kita, maka kita akan dapat andil. Anak-anaknya yang disadarkan oleh orang tua gara-gara pengajian kita, cucu dan anaknya, kita tetap dapat andil. Ila yaumil qiyamah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jamaah yang mulia, ini kita tidak bisa, kalau kita punya kesempatan ini, kita gunakan kompetensi kita. Kesempatan berjuang kita gunakan. Ayo mumpung kita masih hidup. Sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat. Semangat membela Rasulullah. Semangat membela Allah. Pasti antum jaya. Pasti antum beruntung. In tansurullah yansurkum. Yuthabbit aqdamakum. Bantulah Allah. Pasti Allah membantu kamu. Allah itu berjanji, dan janji Allah pasti. Yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki-kakimu. Apa dikokohkan kakimu? Husnul khotimah maksudnya. Tsabbit aqdamakum itu kita nanti di akhir hayat kita akan mudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian di kuburan kita akan tsabbit aqdamakum. Ya, di kuburan kita akan mudah menjawab pertanyaan kepada kita. Sabit aqdamakum, meniti jembatan sirat 4 kilat, tidak tergelincir karena kita dikokohkan oleh Allah. Dan akhirnya puncaknya surga. Itu tuh, intan surullah, kita menolong Allah. Allah tidak butuh pertolongan kita, tetapi Allah memberi penghargaan kepada kita. Kalau kita mau ikut andil dalam perjuangan, ya seberapa. Kalau kita tidak mau berjuang, para jamaah yang mulia, Allah akan pilih orang-orang lain yang berjuang. Allah akan gerakkan orang-orang lain yang berjuang. Bahkan orang-orang yang mu'alaf pun bisa Allah gerakkan masuk Islam dan akhirnya berjuang lebih bagus daripada kita. Allah punya pasukan yang banyak. Kalau kita sekarang ini sudah dipakai oleh Allah dalam sebuah perjuangan tertentu, antum istiqomahkan, antum tingkatkan. Terus andil dalam perjuangan, ikhlas karena Allah. Ya, harapan-harapan yang sifatnya duniawi, harapan yang sifatnya kehormatan dan pujian itu sangat kecil, rendah sekali. Ya, kita harap Allah, dan kita harap berjumpa Rasulullah. Maka antum akan dapat segala-galanya dunia dan akhirat. Antum akan mulia segala-galanya dunia dan akhirat. Jadi insyaallah itu yang paling kokoh. Ya, semangat dalam batin kita ini. Nanti lain-lainnya insya Allah akan menyusul. Istri pun akan ikut, orang tua akan ikut, bahkan anak-anak pun kita juga akan ikut, orang di sekitar kita akan ikut, karena kita istiqomah dan kita serius, kemudian kita fokus, kemudian kita juga seperti yang langkah-langkah yang saya katakan tadi itu ya, manfaatnya bisa dirasakan oleh keluarga. Nafkah juga kita tidak teledor, tetap kita tanggung jawab. Apalagi antum, masya Allah nih ahlu IT ini paling enak, sudah duduk di rumah bisa kebanjiran duit ya, karena kerja online. Tidak terbatas ya, pasar online. Antum insya Allah kalau seperti itu nanti akan kasih barokah. Nanti lebih lagi ada ide-ide yang lain ya. Ya, insya Allah antum akan doa. Peace.